Tes. Baik, kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan pula kita berlindung dari keburukan jiwa dan amalan-amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mentakdirkan hambanya dalam kesesatan, hambanya hidupnya dalam penyimpangan, faliyadzubillah, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian itu. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, sekalipun mungkin mereka adalah orang-orang yang terdekat, orang tuanya, pamannya, anak-anaknya, dan seterusnya. Maka tidak akan mampu memberikan hidayah, karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pagi yang dingin ini Bu ya, yang sejuk insya Allah, sesejuk hati-hati ibu insya Allah ibu ya. Ya, tapi betul ya, hati lagi tenang, tentram, suasana juga mendukung ibu-ibu ya di luar sana. Enaknya sekarang itu ngapain ibu? Ke Pulau Kapuk ya, enaknya ke Pulau Kapuk. Maksudnya apa? Tidur. Atau mungkin makan yang anget-anget ya, wedang jahe, apa sajalah yang bikin anget ya ibu ya. Apalagi ibu yang hobi masak ya, memasak sesuai dengan keadaan hati dan keadaan luar sana. Jika luar sana sedang mendung, hati ceria, maka ibu bisa memasak sesuai dengan keinginan hati ibu. Enaknya makan bakso nih, nah, misalnya, nggak usah beli, buat di rumah. Subhanallah. Namun mudah-mudahan suasana yang mendung ini ya di luar sana tidak membuat ibu mendung dalam hati ibu. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah, tetap semangat mendapatkan, ingin meraih pahala yang besar ibu-ibu ya. Terlebih
Di hari ini kita sudah memasuki atau sedang berada di bulan apa, Ibu? Bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Satu bulan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dari 4 bulan haram. Satu bulan, ya bulan Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Ibu bisa buka di surat At-Taubah ayat 36. Di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Dan itu sudah ada ketentuan di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Jadi bulan-bulan yang Ibu ketahui dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu merupakan bulan-bulan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Berarti sudah lama, Ibu ya. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan-bulan tersebut. Minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari sekian bulan itu, 12 bulan itu ya Ibu ya, itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan Syahrul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan-bulan ini tidak disebutkan di ayat ini Ibu-ibu ya, tapi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW menyebutkan secara rinci. Beliau SAW mengatakan salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut kata beliau. Beliau SAW menyebutkan dengan rinci Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram atau kama qala Nabi SAW. Ya, menyebutkan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Satu lagi bulan apa Ibu? Rajab Mudhar. Satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar. Mudhar itu nama suku, nama kabilah suku Mudhar. Yang dulunya suku ini adalah kaum yang paling mengagungkan bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan Rajab ini itu terdapat di antara bulan Jumada, maksudnya Jumadil Tsaniyah ya, dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab bulan keberapa dari bulan Hijriah Ibu? Bulan keberapa? Hah? Ayo. Bulan Rajab itu bulan keberapa? Kalau bulan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan Maret bulan keberapa? 3. Langsung ya. Bulan Desember 12. Kenapa ya? Bulan Rajab bulan keberapa? Mikir ke sana. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberapa? Ke-9. Tadi saya sudah sebutkan di awal kan.
Jadi bulan Rajab itu bulan ke-7. Dihafalin ya. Iya, dihafalin. Ibu kalau ada kalender itu yang dilihat yang Maret, nama Juni Julinya ya. Kenapa sebelahnya itu tidak dilihat? Apalagi kalendernya yang bulan Hijriyah itu bulan yang tanggalannya yang kecil-kecil. Nggak kelihatan oleh ibu ya. Yang lihat yang gede. Baik. Apa keistimewaan bulan haram ibu-ibu? Disebutkan oleh sebagian para ulama atau banyak ulama, diantaranya Qatadah dan yang lainnya, bahwa bulan-bulan haram itu keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, menambah pahala bagi orang-orang yang beramal kebaikan di bulan tersebut. Subhanallah. Amal ibadah yang mungkin ibu-ibu kecil, ringan menurut kita, itu akan menjadi tinggi atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Rajab ini. Maka subhanallah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini hujan ya. Kemudian ibu menyempatkan diri untuk beribadah dengan ibadah yang agung, bahkan ibadah ini itu ibadah wajib, ibu, bukan ibadah sunnah loh. Thalabul ilmi itu hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Mana dalilnya? Berkata Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap siapa? Bagi setiap hamba yang mengatakan dirinya seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Wajib ibu. Dan ibadah thalabul ini adalah ibadah yang agung. Subhanallah. Oleh karena itu insyaallah dengan keadaan yang demikian ini, kemudian juga ibadah thalabul ilmi merupakan ibadah yang agung, dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab ini, maka insyaallah jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di pagi hari ini yang sebenarnya pertemuan saya harus pertemuan keempat ibu ya. Ya, alhamdulillah saya bisa ibu. Bisa dibolak-balik. Bisa pekan pertama, bisa yang kedua, kemarin bisa ketiga. Ya, nanti lama-lama terisi nggak bisa bu ya. bisa diajuin Ustaz, oh nggak bisa gitu. Sekarang alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah ya. Oleh karena itu ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita semangat untuk beramal kebaikan, tentu untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. Ya, ibu-ibu ya. Tidak memandang masih muda maupun sudah sepuh. Jadi yang masih muda, yang masih muda-muda ibu, yang umurnya di bawah 40 itu, jangan sampai mengatakan, "Ah, saya masih muda Ustadz, masih kuat." Ya. Saya masih banyak kesempatan untuk beribadah, nanti sajalah. Kata siapa? Toh banyak sekarang yang muda-muda justru diambil dulu ya Pak, Bu ya. Banyak yang muda-muda yang diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sepuh-sepuh awet. Benar Bu ya? Kita kan kadang memandang kalau udah sakit menaun, wah udah bentar lagi tuh orang. Ternyata apa? Justru yang kemarin sehat sekarang meninggal. Yang sakit menaun itu justru diberikan kesembuhan, atau minimal dia berikan hidup ya, tapi dalam keadaan sakit, yang mudah-mudahan itu adalah merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempercepat hukuman di dunia itu. Ya. Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Au kama qala, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seseorang atau seorang hamba, apa di antara tanda-tandanya ibu? Ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Maka Allah akan mempercepat hukuman dia di dunia. Subhanallah. Ya hukumannya mungkin berupa sakit.
Hukumannya berupa sakit. Maka misalkan ibu melihat ada orang sakit menaun, secara zahir kita katakan, oh lagi dihukum tuh sama Allah. Ibu ya, secara zahir ya. Namun secara batin, secara ini ya, dari sisi lain dimungkinkan dia itu justru dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dipercepat hukuman di dunia ini. Karena jika hukuman untuk kita itu ditunda di hari kiamat, faliyudzubillah, kita tidak akan mampu ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Sebelum saya ke sini ibu, alhamdulillah saya tadi diamanai untuk memandikan jenazah. Ya, ada sahabat, saudara, tetangga yang meninggal. Dan itu menjadi ibrah, menjadi pengingat buat kita semua ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa umur kita tidak ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang mengetahui. Wa ma tadri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya ya, setiap jiwa yang memiliki nyawa itu akan merasakan kematian. Ainama kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian bersembunyi atau tinggal di gedung yang sangat tinggi, sangat kuat, sangat kokoh, tetap kematian akan menghampirinya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah amal soleh di pagi hari ini, ya mungkin ibu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang mungkin sudah menjadikan rutin harian, maka kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempatkan waktu, menyempatkan tenaga, bahkan mungkin dana, biaya untuk kita bersibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kalamullah wa kalamu Nabi SAW. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kebaikan buat kita semua ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk di bab ke-23. Ibu ya, bab ke-23. Ya, sebelumnya kita membahas mengenai bab apa ibu? Ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wasiddihi wasaddihi kulla tariqi yusiru ila syirki, yakni upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid, ya, dan menjauhkan atau membatasi dari segala perbuatan yang menjadi wasilah untuk menuju perbuatan kesyirikan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya insyaallah. Dan sekarang di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini ya, ini hari mulia juga karena kita berada di bulan mulia. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya itu tentang bab ma jaa anna ba'da hadhil ummati ya'budul awsan. Ma jaa anna ba'da hadhil ummati ya'budul awsan. Ini judul aslinya ibu ya. Ini mengenai ya tentang keterangan atau penjelasan anna ba'da hadhil ummah, bahwa sebagian dari umat ini ya'budul awsan, mereka itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Al-awsan. Kalau ibu mendengar berhala, ibu konotasinya ke apa?
patung. Ke patung ya. Ada lagi? Ada lagi? Berarti kalau yang nggak menyembah patung berarti nggak berhala dong. Tapi tadi ya ibu langsung bilang apa tuh ausan? Berhala, patung. Nah sekarang nggak ada patung loh bu. Ada ya, tapi tidak banyak orang. Ibu pernah melihat sekarang mungkin di beberapa tempat ada patung disembah gini? Jarang. Ada batu besar mungkin ibu lihat disembah, jarang. Berarti sekarang udah nggak ada berhala Ustadz. Sekarang tidak ada berhala ya, karena mungkin kalau zaman dulu memang bentuknya fisiknya ada ibu ya. Ya kalau dulu zaman jahiliyah ada namanya kemarin disebutkan ya manat dan seterusnya itu berhala itu ada bentuknya. Ada bentuknya. Kalau sekarang ada bentuknya juga. Cuma kalau bentuknya adalah patung, maka mungkin jarang ditemui. Maka sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maknai dulu nih. Al-awthan itu jamak dari al-wasnu. Al-awthan itu jamak dari al-wasnu yang artinya itu ya al-wasan ya. Itu artinya berhala. Ya, al-wasan itu artinya berhala. Namun makna berhala di al-wasan ini bermakna ammah. Artinya itu umum. Artinya umum. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu berhala. Maka bentuknya bukan hanya patung. Apa kira-kira yang bisa disembah ibu? Ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Ya, ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Yang tidak bernyawa patung, pohon, batu besar, kuburan. Terus apa lagi? Batu akik. Oh ya. Terus kemudian jimat. Aku nggak menyembah ke Ustadz, nggak nyembah, nggak disembah begini nggak. Pernah menyembah nggak sama batu akik ditaruh di depan? Pernah ibu? Nggak. Nggak. Berarti nggak nyembah Ustadz. Ya baik, saya akan rinci. Itu batu akik setiap malam Jumat Kliwon dimandiin nggak? Mandiin Ustadz. Pakai apa? Minyak wangi yang mahal lagi. Kamu nggak pernah pakai minyak wangi, dia pakai minyak wangi. Kenapa kok diinin? Kenapa disepuh apa namanya? Pokoknya di ini ya. Kenapa diinin? Nah pasti ibu, aduh kalau nanti nggak ini dia akan marah. Nanti saya akan berbahaya. Saya akan celaka. Saya akan begini. Saya akan begini. Saya dan keluarga akan begini. Nah itu namanya sampean nyembah sama dia. Kenapa emang? Nah itu mempercayai. Begitu ibu ya. Jadi memang harus detail, harus detail. Ini yang bentuknya tidak bernyawa dan mungkin banyak, mungkin bentuknya keris, bentuknya konde. Ibu-ibu punya konde nggak? Kayak mak lampir, punya konde ya? Atau susuk? Atau apa bentuknya? Jimat, raja, itu yang nggak bernyawa tuh. Bahkan kadang-kadang yang sesuatu yang disembah yang tidak bernyawa itu aneh-aneh. Tongkat bentuknya. Atau bahkan bentuknya itu apa sih namanya ya? Saya pernah cerita di sini juga. Saya dulu ditawarin kayu kecil segini, udah kering enteng. Kayaknya kayu tulang, Bu. Yang kalau di kuburan itu kalau dulu pakai apa namanya diputar-putar pakai daun pohon kelapa, daun kelapa, nanti diginiin kan bunyi nguang gitu. Apa sih namanya Bu? Pokoknya kayak gitu dah. Itu dikasih saya, Mas Yudi, nih bawa ke Jakarta ya. Terus jaga
Jangan ke kamar mandi malam Rebo ini harus wah, enggak, saya nggak mau bilang, enggak mau ngurusin saya nanti di Jakarta aja susah, gimana nanti ngurusin dia, nggak mau, bawa, nggak mau. Tuh, bentuknya Masya Allah ya, apa namanya, kayu kecil nggak berharga tuh, tapi karena mungkin sudah meyakini di situ ada isinya. Isinya apa dia? Itu dibawa, itu dibungkus pakai kain kafan wangi, dikasih kantong juga, nggak boleh ditaruh di bawah, harus ditaruh di atas. Semua itu dimuliakan. Nah, bukankah itu menyembah dan meyakini kalau dia tidak diapain sesuai dengan perjanjiannya, saya akan terjadi apa-apa, keluarga saya akan terjadi apa-apa. Itu namanya kita menyembah, ibu-ibu, menggantungkan hati kita kepada dirinya, kepada barang itu namanya menyembah. Atau bentuknya adalah jimat-jimat yang ditaruh di sabuk anak-anak kecil itu, yang lu bayi di sini ada gelang hitam. Coba ibu tanya, ini buat apa bu? Tolak bala, pasti bilang. Nggak bisa jawab, pasti jauhnya pasti gitu, tolak bala biar nggak kena apa, kata gitu. Ini kenapa? Nah, ini kan namanya jimat. Itu yang tidak bernyawa. Sampai datang ke kuburan. Kuburan itu mungkin dianggap keramat. Saya nggak menyembah kok, tapi Bapak meminta. Itu namanya meminta sesuatu yang memang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya menyembah. Ini yang tidak bernyawa. Sekarang yang bernyawa, emang bisa jadi berhala? Bisa. Ya. Disebutkan ya dalam sebuah ayat itu bahwa mereka orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi, Nasrani, itu menyembah rahib-rahib mereka, menyembah rahib-rahib mereka. Kalau kita bilang mah ustadz-ustadznya, oh enggak, saya enggak menyembah mereka. Buktinya apa? Buktinya adalah engkau menghalalkan yang dia mengharamkan, yang Allah halalkan. Dia mengharamkan, yang Allah halalkan. Kamu ikuti. Itu namanya kamu menyembah dia. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu mungkin dulu punya guru ngaji waktu ibu-ibu kecil, fotonya masih ibu simpan, kemudian dipajang. Awalnya mungkin untuk pengingatan, itu guru saya. Lama-lama syaitan membisikkan dan kemudian bisa saja disembah. Harus hati-hati ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu makna dari al-authan. Maknanya adalah umum, berhala tapi umum, bisa yang bernyawa, bisa yang tidak bernyawa. Namun ada kata lagi yang namanya asnam. Pernah dengar ibu? As-sonamu, asnam jamaknya. Ini pun artinya berhala. Tapi makna asnam ini itu lebih khusus dibandingkan dengan authan. Ya, al-wathan. Berhala yang tadi disebutkan authan di judul ini itu lebih umum ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Namun ada yang maknanya khusus, yaitu as-sanam, yaitu bentuknya adalah bentuk patung yang dipahat menyerupai makhluk hidup yang bernyawa. Nah, ini namanya asnam. Mungkin yang dimaksud ibu tadi patung itu asnam, bukan authan. Kalau authan banyak. Kain aja jadi jimat, jadi Tuhan. Apalagi bu? Batu aja ya, itu jadi jimat, jadi Tuhan, jadi berhala. Apalagi? Punya hal-hal yang mungkin menurut ibu tidak berharga ya, tapi bisa juga berharga menurut orang lain. Karena itu dia mengelu-elukan, menjadikan itu berhala. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-asnam, bentuknya adalah berhala, tapi bentuknya berupa patung. Baik, ini agar memudahkan ibu memahami dari judul yang ada. Jadi jangan sampai nanti judulnya nggak tahu ya, kedepannya ngeblank.
ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul authan, bahwa keterangan bahwa ada di kalangan umat ini itu dari sebagian yang menyembah berhala. Nah, berhala yang dimaksud ini berhala bentuknya umum. Ya, jangan sampai nanti kalau ibu hanya memaknai patung, maka mana sekarang ibu cari? Mungkin masih ada di pelosok-pelosok sana ada ibu ya. Tapi kalau di daerah Jakarta, daerah Bekasi, daerah kota ini memang ada orang yang menyembah patung. Jarang. Yang disembah apa ibu? Jabatan. Yang disembah apa? Fulus ya. Yang disembah apa? Kedudukan. Itu sekarang lah, itu bisa jadi berhala ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terlalu yakin dengan kedudukan dia. Baik, muallif rahimahullah taala membawakan banyak dalil, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan banyak dalil. Dalilnya banyak banget Bu nih. Sekitar berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya. Tapi insya Allah kita tidak bahas semua, mungkin satu persatu aja. Bab ma jaa anna ba'd hadhil umma ya'budul authan. Ini muallif qala al-muallif rahimahullah taala bahwa keterangan sebagian umat ini mereka terjatuh atau menyembah berhala, yakni bab ma jaa minal ayat wal ahadits adalah anna ba'dal hadhil ummah ya'budul authan. Bab ini menjelaskan ya bahwa dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwa sebagian umat ini itu mereka menyembah berhala, ya, wa yaqau asyirk, dan mereka sampai terjatuh pada perbuatan kesyirikan walaupun mereka tidak mengakui, karena mereka tidak memahami syirik itu seperti apa. Maka dia bilang bukan syirik ini mah, tapi syariat mengatakan itu kesyirikan. Dan itu yang sering terjadi di sekitar kita pula. Ya, maka di sini disebutkan waqad jaa fi hadzal bab ahadits wa ayat kullaha dalah ala ma dzakara al muallif. Maka insyaallah akan disebutkan di sini banyak dalil dari Al-Qur'an Al-Karim maupun dari hadis-hadis Nabi SAW ma dzakara muallif, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif nanti di buku ini. Wa anna hadhil ummah ghairu ma'sumah min wuqu'i syirki fiha, bahwa umat ini memang tidak memiliki sifat maksum. Maksum itu artinya apa ibu? Terjaga dari kesalahan, itu maksum. Karena maksum itu hanya dimiliki oleh siapa ibu nih? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sifat maksum itu hanya dimiliki oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Maka umat ini tidak memiliki, ya, wa anna hadhil ummah ghairu maksumah. Bahkan mereka sesekali kadang-kadang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu faliyudzubillah adalah kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kemaksiatan berupa kesyirikan. Ini sebenarnya sudah menjadi bagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya. Di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan fakama qad dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Dulu ketika Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Maka pada waktu Fathul Makkah itu banyak orang itu memasuki
agama Islam itu berbondong-bondong, afwaja, jamaatan, berbondong-bondong, banyak yang masuk Islam ketika Fathul Makkah. Ini diceritakan di surat apa, Ibu? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah kepada kalian, wal fath, yaitu ketika Fathul Makkah, wa ra'aitan nas, engkau melihat banyak manusia yadkhuluna afwaja, mereka itu berbondong-bondong memasuki agama Islam itu banyak. Subhanallah. Summa saru yakhrujuna min dzalika min ba'di dzalik. Maka sebagai sudah ketentuan Allah, dulu banyak orang yang masuk Islam, ternyata pun nantinya ada orang-orang yang keluar dari yakhrujuna min millah Ibrahim, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada murtad. Ya Ibu ya, ini sudah sunatullah, sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang pertama, Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah taala menjelaskan, membawakan surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak mempercayai, tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Nanti kita jelaskan ya. Mereka meyakini atau percaya akan al-jibt wa taghut. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan pada orang-orang kafir, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih baik atau lebih benar jalannya dari jalan orang-orang yang beriman, itu jalan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, Ibu semua? Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia berkata, ya, dia berkata bahwa ada dua orang Yahudi. Hadza qalahul Yahudi, yaitu perkataannya dari seorang Yahudi namanya Ka'ab ibnu Ashraf. Ka'ab ibnu Ashraf. Dan Huyai bin Al-Akhtab. Ini dua-duanya tokoh Yahudi. Ketika dia orang ini datang ke kota Mekah, ya, maka orang-orang Mekah berkata kepada dirinya, orang-orang Mekah itu berkata kepada dua orang ini, Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Al-Akhtab. Ini dua orang itu tokoh sesepuh atau orang yang mengetahui tentang, ya, orang Yahudi, ya, yang diberi kitab. Maka orang-orang ketika dia dua orang ini datang ke Mekah, orang-orang tahu bahwa dia itu orang Yahudi dan orang Yahudi yang maksudnya diberikan kitab. Maka mereka pada mengatakan gini, kalian adalah ahlul kitab. Maksudnya kalian berdua ini, yang orang Yahudi itu adalah ahlul kitab, orang yang mengetahui atau yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang yang memiliki ilmu, indakumal ilm.
Kamu orang yang berilmu, orang alim, kalau bahasa kita ya. Maka kabarkan kepada kami tentang kami dan tentang Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy itu, ibu-ibu, itu ketika dua orang ini datang ngomong, ya kalau bahasa kita, kamu orang alim, kamu orang yang tahu Alkitab. Maka kabarkan kepada kami tentang kami dan Muhammad. Maka orang ini bertanya, dua orang Yahudi ini bertanya kepada orang-orang Quraisy, emang ada apa tentang Muhammad? Ya, ada apa dengan Muhammad? Ada apa dengan kalian tentang Muhammad? Kok pengen mengetahui keadaan dirinya, bahwa dirinya orang-orang Quraisy dengan Muhammad? Maka mereka menjawab, kami biasa menyambung silaturahmi. Kata orang-orang Quraisy ini, biasa menyembelih unta gemuk, biasa memberi minum air yang dicampur susu, membebaskan tawanan, memberikan minum jamaah haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami. Pengikutnya adalah para pemenggal jamaah haji dan ghifar. Kami lebih baik atau Muhammad yang lebih baik? Itu katanya ketika dua orang ini bertanya, kenapa emang Muhammad? Kata dia, saya adalah begini, saya adalah begini, kami adalah begini. Adapun Muhammad itu begini. Maka dua orang ini menjawab, kalau begitu kalian itu lebih baik dan lebih benar jalannya dibanding dengan jalannya orang-orang beriman, maksudnya adalah jalannya Muhammad SAW dan pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Nah, sisi pendalilannya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyebutkan di antara ciri-ciri orang Yahudi, ibu ya, ini yang berkata tadi orang Yahudi. Ya, ciri-ciri orang Yahudi adalah mereka beriman kepada al-jibt wat taghut. Sebagaimana disebutkan di ayat ini, mereka itu beriman kepada al-jibt dan beriman kepada taghut. Jibt itu apa, ibu? Di halaman 87 di buku ibu, catatan kaki bawah yang kecil ibu ya. Kalau di sini disebutkan al-jibtu artinya adalah berhala, tukang sihir, tukang ramal. Ya. Jibt itu adalah tukang ramal atau tukang sihir. Orang-orang Yahudi itu mengakui dan mempercayai tukang ramal, mempercayai tukang sihir. Al-jibt, nih garis bawahi, al-jibt itu artinya as-sihru, yaitu jibt itu adalah sihir. Orang-orang Yahudi meyakini dan mempercayai mereka. Wat taghut, kalau di sini disebutkan taghut adalah apa ibu? Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu taghut. Ya berhala. Baik berhalanya berupa patung, berhalanya berupa kuburan, berhalanya berupa fulus, jabatan, kedudukan, ya, pokoknya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan taghut. Tapi ada yang memaknai yang disebut dengan taghut adalah syaitan. Asy-syaitan. Yang disebut dengan taghut itu adalah syaitan. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita dianjurkan untuk berhati-hati agar tidak menyerupai keyakinan atau kebiasaan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Yang pertama, mereka meyakini al-jibt, tukang ramal, tukang sihir, dukun. Yang kedua, dia meyakini atau menyembah togut. Togut itu setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai at-taghut adalah asyayatin, syaitan. Syaitan, Ibu ya. Berhati-hati. Dan mereka sebenarnya orang Yahudi itu sudah mengetahui, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa al-jibt wa taghut itu mengalihkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka melakukan itu? Namun kenapa justru mereka melakukan itu? Nah, inilah ibrah bagi kita, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang diberikan kepada seseorang, kepada kita, itu tidak menjamin keselamatan kita di hadapan Allah kelak. Ya, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pengetahuan yang diberikan Allah kepada Subhanahu wa taala kepada kita, itu tidak menjamin keselamatan kita. Seperti orang Yahudi tadi, mereka kan utul kitab, mereka itu kan diberi kitab, ibu-ibu ya. Diberikan kitab. Maksudnya adalah kitab itu tentu di dalamnya adalah keterangan kebaikan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menjamin mereka selamat. Justru mereka Yahudi dan Nasrani ini menjadi kaum atau umat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata mereka ketika beramal tidak mengikuti ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab tadi. Ini dalil yang pertama, ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian umat ini ternyata menyembah berhala. Dan ini buktinya. Ini dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka ternyata kaum muslimin juga mengikuti. Pada hari ini, ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kaum muslimin yang mereka mengikuti jejak siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka pun banyak di antara kaum muslimin yang mempercayai al-jibt, yaitu sesembahan, yaitu tukang ramal, tukang sihir, dukun. Nah, sekarang wakilnya ada, kenyataannya demikian. Ya, coba saya mau tanya, kalau ada anak lahir, kemudian orang tuanya ari-arinya itu ditaruh di gentong, ditaruh di depan rumah, nyalain lampu, gitu ibu ya. Saya mau tanya, itu ajaran siapa? Dia juga bingung jawabnya, Bu, pasti bingung. Pokoknya dari nenek moyang saya dulu. Sekarang ada nggak dari nenek moyang itu sumbernya dari mana? Yo dari sana-sana. Wah, ini bukan ilmu namanya. Qala wakil, katanya. Ya. Ibu alhamdulillah sudah meyakini tidak ada begini-beginian. Ternyata orang tua ibu, Bu ya, orang tua ibu, uwa ibu, nenek ibu yang punya harus diginiin, dengan harapan, dengan keyakinan bahwa nanti kalau begini akan begini, harus begini, masya Allah. Gimana kalau udah seperti itu, ibu? Allah alam bisawab, ibu. Kalau memang seperti itu, kita berlepas diri. Ya, bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya mengenai seperti itu. Dan itu banyak masih hari ini kaum muslimin yang meyakini. Ini sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi.
Nah, jadi ini ajaran siapa? Orang Yahudi. Tapi kalau disampaikan begitu kayaknya jadi marahan dia ya. Kata siapa? Ini Al-Quran. Ya. Kemudian mungkin ada sebagian dari kita juga kalau ada apa-apa itu kepada orang pintar. Kalau ada apa-apa itu tanya orang pintar. Kalau disebut orang pintar itu maksudnya sesuai dengan ilmunya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, ibu mau nyekolahin anak. Yang dilakukan ibu seharusnya survei, ibu ya. Ke survei, surveinya kemana? Ke sekolahannya. Tanya biayanya berapa, tanya kurikulumnya seperti apa, tanya alumninya seperti apa. Itu baru usaha yang benar. Ibu baru mau menyekolahkan anak, datang kepada dukun. Dukun aja nggak sekolah. Gimana? Dia jawabnya apa? Begini. Dia tanya kepada temannya, syaitan. Iya kan temannya syaitan mereka. Coba kamu datangi sekolah A tuh. Nanti dia ngomong, sekolahnya di sini kan, menghadap ini kan. Tahu dukun ini ya? Iya, dikasih tahu sama jin. Ya. Jangan. Itu sekolahan yang banyak madorotnya. Dalam hati ibu, kayaknya kemarin saya cek bagus, tahfiznya bagus, akidahnya bagus. Kenapa dia? Nah dia kena. Iya. Ini kan banyak seperti ini, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa harus ke orang pinter. Kalau disebut orang pinter adalah misalkan, di sana ada dulu alumninya. Tanya. Nah, itu namanya orang pinter, Bu. Pinter itu maksudnya dia mengetahui. Mas, kamu dulu sekolah sarah. Iya, bagaimana? Bagus. Gini. Tapi kekurangannya ini. Ibu menimbang. Ya. Survei. Jadi jangan orang pinter. Orang pinter mah dia nggak tahu, dia aja nggak sekolah. Bingung dia dijawab nanti. Tanya biayanya berapa. Jadi bisa. Ibu mau mengadakan hajatan pernikahan. Datang orang pinter lagi. Suruh ngapain? Suruh biar nggak hujan. Biar tamunya datang banyak. Ya yang ngundang 100 mas, yang datang pengen 1000. Gak bisa. Ngandungnya berapa ngundangnya? 200. Ya pasti yang datang 200. Masa pengennya 1000? Kan kita datang kalau diundang. Hatta tetangga pun kalau nggak diundang jangan datang. Nggak datang ya. Masa pengennya datang banyak? Jangan hujan. Ini lagi musim hujan. Ibu milih sekarang ya hujan. Cari yang sesuatu yang terang. Mudah-mudahan nggak becek. Jangan di sawah. Cari gedung. Ibu ya. Dan seterusnya. Mau sunat juga begitu. Jadi ribet semua itu. Ibu mau nyewa toko, ya ruko di pinggir jalan itu harus disepuh dulu. Ibu ya diruat dulu pakai minyak wangi, pakai masya Allah. Datang ibu pakai bacain doa, bacain ayat Al-Quran sendiri, insya Allah nggak apa-apa. Ini kebiasaan orang Yahudi ibu nih ternyata. Mereka mempercayai dukun, tukang ramal atau sihir. Nah kalau kita demikian berarti kita mengikuti siapa? Yahudi. Wa taghut, dan mereka juga mempercayai taghut, yaitu mempercayai syaitan. Nah kita juga sering demikian. Ya. Misalkan ada orang meninggal. Kemudian ibu melihat saya semalam melihat dia datang lagi. Ngapain tuh? Diem aja dia sih gitu ya. Cuma dia senyum doang gitu ya. Ibu takut nggak kalau dia senyum doang? Akhirnya ibu dibisikin syaitan. Ibu ceritanya macam-macam. Cuma lihat aja dia senyum doang. Tapi ibu macam-macam. Itu bisikin syaitan itu.
Dia ini semalam datang, dia datangnya di hari ketiga, hari ketujuh, hari lawang cuma datang kemarin sore. Itu juga bisa bener bisa. Yang datang bukan dirinya, tapi apanya Ibu? Qarin. Jadi pendamping setiap diri kita. Hatta Nabi SAW itu memiliki qarin Ibu, pendamping. Dari golongan siapa? Jin. Sejak ibu lahir, kita lahir itu qarin udah nempel. Makanya dia mengetahui kebiasaan kita. Ibu kalau berangkat ngaji batuk-batuk, dia tahu nanti kalau ada yang meninggal, wah batuk-batuk. Udah meninggal kok ada yang batuk. Itu jinnya itu. Dehem di sebelah kamar ibu. Tiap pagi kalau memang berangkat, dia meninggal, dia kok bangun dia. Dia jinnya ibu. Qarin itu nggak bisa mati, matinya nanti. Berbeda dengan qarin Nabi SAW itu diajak diajak masuk Islam. Kalau qarinnya siapa? Nabi SAW. Qarinnya kita mah nggak bisa. Jadi tahu persis kebiasaan kita ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggal, dia tidak, tertinggal dia. Maka tergantung jinnya itu muslim atau enggak. Kalau jin yang usil ya itulah. Intinya ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka meyakini ya al-jibt wa tawud. Nah ini kan bagian dari umat ini. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Nah, saya bawakan yang langsung yang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di halaman 88 ibu. La tattabi'unna sanana ya man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu faqalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Sungguh kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti atau meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Ini kita jelaskan ya. Sampai kalaupun mereka yang diikuti tadi, dia masuk ke lubang biawak. Nah, ini disebutkan lubang biawak. Sebenarnya ad-dob sama biak itu beda sebenarnya. Tapi ibu kalau disebutkan apa sih dob? Ya kalau ibu bilang biawak, oh iya, walaupun beda sebenarnya. Beda dalam rupanya, beda di hukumnya makannya juga. Nanti saya jelaskan sedikit. Jika mereka ini yang umat-umat terdahulu itu memasuki lubang dob, maka niscaya kalian akan ikut ke dalamnya, ikut ngekor sana. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apa yang dimaksud engkau itu orang terdahulu itu Yahudi dan Nasrani? Qala sallallahu alaihi wasallam, faman? Ya siapa lagi? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka itu? Artinya kalau kita kasih terjemahkan secara ini, maka kalian kelak akan mengikuti Yahudi dan Nasrani dari semua apa yang mereka lakukan, dari semua apa yang mereka yakini, yang mereka menjadikan tradisi mereka. Ya, sampai ketika mereka itu masuk ke lubang dob, kenapa yang kalau Nabi Muhammad itu menyebutkan ke lubang dob, Ini kita jelaskan insya Allah. Itu kalian juga akan ikut. Ya, kalian juga akan ikut. Tuh, saking ngekornya ibu ya, saking orang kita nanti itu akan mengikuti sampai di mana dia berada kita ikutin. Nih kalau kita lihat lafadz dari hadis ini, la tattabi'unna. Di sini ada la tattabi'unna, ada huruf pertama lam. Ibu kalau udah pernah belajar bahasa lam, di sini lam apa namanya? Lam
taukid. Lam taukid yang artinya adalah, ya, lam ini menunjukkan keseriusan atau menunjukkan penegasan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada lamnya awal-awal itu namanya lam taukid, Ibu. Itu menegaskan, maknanya adalah makna yang ada lamnya di depan itu, lamnya tidak panjang ya, la. Itu artinya menegaskan pasti akan terjadi. Coba di ayat lain, di ayat ada, Ibu tahu? Di ayat yang bunyinya walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna. Nah, lainnya juga sama ya. Sungguh telah saya wahyukan, kata Allah, kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi, jika engkau Muhammad, la in asyrakta, jika engkau Muhammad itu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka. Sungguh kata Allah, pasti akan saya hapuskan amal-amalmu. Sama ya? Ini juga sama. Jadi lam di sini menegaskan, menguatkan makna bahwa benar-benar akan terjadi. Bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Latat, apa bunyinya? Latat tabi'unna. Yang terjadi adalah pasti engkau akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti pasti akan terjadi. Dan buktinya sudah banyak. Ya, jadi taukid. Kemudian sunana. Nah, arti sunan itu apa, Bu? Ibu-ibu? Sunan jamak dari sunnah ya. Benar nggak? Sanana. Sanana itu artinya thariqah. Sanan itu bimana thariqah, jalan, al-adah, kebiasaan. Al-qudzah, man kana qablakum hadwal qudzah. Mana qudzah, Ibu? Mananya adalah sayap atau bulu anak panah. Sayap atau bulu anak panah yang sama persis satu dengan sebelahnya. Nih, Bu, kalau Ibu apa namanya? Ini kan di ininya kan begini ya. Itu untuk memasukkan apa? Ke karetnya itu. Ya kan sama ini, antara ini dan ini kan sama ya. Lau dakhalu juhra dabbin. Nah, sebentar. Ad-dab maknanya adalah hewan sejenis kadal. Nah, kalau kadal Ibu tahu nggak? Itu yang sering di ini ya, ada kadal. Binatang kayak gitu kadal. Tapi tinggalnya di padang pasir, mungkin kadalnya gede. Kadalnya lebih gede. Ibu pernah pegang kadal nggak? Geli ya. Apalagi kadalnya gede. Takut, bukan geli lagi, takut. Nah, dob, ibu-ibu ya, dalam hadis ini kan disebutkan juhrodobbin, ya, lobang dob. Dob itu sebenarnya berbeda dengan biawak. Biawak itu makannya apa? Dia karnivora. Karnivora itu makan apa? Makan daging ya. Ayam, bebek, dimakan ya. Bener nggak, Bu? Karnivora tuh pemakan daging.
Jadi beda dengan biawak. Nah, beda juga hukum makannya. Kalau dob halal. Kalau dob itu halal. Tapi kalau biawak haram. Karena dia karnivora. Ada yang enak Ustadz, enak. Dagingnya empuk. Ya wallah alam. Janganlah. Kalau pengen makan daging dob, kita ke sana ya Bu ya, ke padang pasir ya. Kalau di sini mungkin nggak ada ya. Nah, sekarang kita ajak Ibu. Kenapa kok Nabi SAW itu menyebutkan kalau mereka Yahudi dan Nasrani itu memasuki lubang dob, itu kita pasti ikut. Kenapa kok yang dicontohkan lubang dob? Satu, ini ada hikmahnya. Para ulama berusaha menyebutkan ya, hikmah dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai mereka berdua itu memasuki lubang dob, kita akan ikut. Satu, karena lubang dob itu berkelok-kelok. Lubang dob itu berkelok-kelok. Kelok. Wan lurus. Kalau tikus mah lurus Bu ya. Sono lurus, paling beloknya dikit. Kalau itu dia kelok-kelok, betul-betul kelok-kelok. Susah ya? Iya susah. Artinya kalau mereka berdua itu masuk dalam yang susah-susah saja, kita ngikutin. Itu betul-betul karena memang ingin meyakinkan bahwa nanti itu akan datang zaman seperti itu. Ada sebagian umat yang mengikuti mereka tuh betul-betul kemana aja. Sampai yang jelimet pun, ya jelimet ya, bahasa apa nih? Bahasa Simuning ya, jelimet. Lubang dob itu berkelok-kelok. Itu ikut. Kemudian lubang dob itu pintunya cuma satu. Lubang dob itu pintunya cuma satu. Jadi masuk itu buntu sana Bu. Nah, kalau keluar lewat situ lagi. Ini menunjukkan bahwa apa namanya? Susah. Ibu kalau misalkan ya diajak kemana? Diajak kemana ya? Terus kemudian sampai Ibu pulang. Saya mau pulang nih. Lewat mana? Lewat situ lagi. Ibu gimana? Lewat situ lagi. Duh, tadi kemana ya? Awalnya, oh setelah ini ada rumah tuh, rumah hijau belok kanan. Wah ada pertigaan nih, ada warung kecil belok kiri. Ternyata ada lagi. Aduh, udahlah, capek. Sampai sana, Ibu pas pulang, saya mau pulang nih. Yaudah lewat yang tadi lagi. Kira-kira gimana Bu? Kalau lewat jalan pintas kan udah bolong aja udah ke sana udah langsung. Ini lagi ya belok kemana? Apalagi ada kanan ada kiri. Labirin Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lubangnya hanya satu, buntu Ibu. Lubang biawak itu, lubang dob itu. Yang ketiga, nah nih Bu nih, lubangnya kotor. Kenapa kotor? Ya banyak ini kali. Banyak kotoran dia. Nah, Ibu harus mengetahui bahwa kebiasaan orang-orang Arab ketika mengungkapkan sesuatu itu dengan ungkapan hiperbola. Ini belajaran bahasa Indonesia Ibu ya. Hiperbola itu ungkapan yang bagaimana? Yang berlebihan. Hiper itu kan berlebihan ya. Jadi apa namanya? Sesuatu itu dikemas, Ibu ya, itu dengan ungkapan yang tinggi. Sebenarnya mah nggak kayak situ, nggak wakinya, nyatanya itu nggak kayak gitu. Itu namanya hiperbola. Maksudnya gini, bukan berarti benar-benar itu masuk ke lubang dob. Emang lubang dob berapa? Luasnya, diameternya berapa? Kecil Ibu ya. Kan dob ya kalau segede kambing, kambing mah gede ya. Segede ini misalkan, emang kita bisa masuk kepalanya kan nggak bisa.
aneh-aneh saja. Nah, mungkin ibu bilang begitu, aneh-aneh saja sih cara memperumpamakan. Orang Arab seperti itu. Jadi sampai ke lubang itu aja tuh ikut. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti benar-benar ke lubang dop, bukan. Tetapi seandainya ada kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalamnya, yang tadi ya udah kotor, jelimat, susah lah intinya ibu ya, maka niscaya dari kaum muslimin ada yang mengikutinya, walaupun berkelak-kelok, sulit diikuti, walaupun lubangnya cuma satu dan tidak ada jalan keluar lagi, dan kemudian juga tidak ada begitu juga lubangnya kotor dan di sana ada sumber kebinasaan. Saking semangatnya mengikuti sunnah-sunnah mereka itu, mereka tetap mengikuti. Dan ini sudah dikabarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Bu ya, kita jangan heran. Karena memang ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada dari umatku yang mengikuti sunnah orang-orang sebelum mereka. Sampai kalau mereka ini masuk ke lubang dob yang sebenarnya nggak mungkin lah. Tapi kenapa yang dimaksud ke lubang dob ini tadi? Karena saking hiperbolanya, berlebihannya menganalogikan atau mengupamakan. Kalau mereka ikut ke sana, mah ikut mereka tuh. Saking nurut begitu ibu. Yang jalannya kelak-kelok, tidak ada jalan keluar, kotor. Ya kalau kita manai, walaupun mereka itu jalannya atau kebiasaannya membinasakan mereka sendiri, tetap diikuti. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, pasti umat Islam yang pernah atau akan mengikutinya. Bahkan dalam masalah akidah pun ada. Dalam masalah akidah pun mereka mengikuti. Saya contohkan Bu ya. Kaum Nasrani itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan Isa alaihissalam. Benar nggak? Bahwa kaum Nasrani itu meyakini dalam akidah nih, itu Allah itu menyatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka di umat Islam ada nggak yang nyontoh begitu? Ada, dengan akidah atau pemahaman yang sudah kita pahami Mbak ya, yang dikenal dengan wahdatul wujud, yang meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Duh, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi SAW itu menyebutkan, hatta law kana fihim man ya'ti ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dzalik. Masyaallah. Hatta law kana fihim, jika seandainya di antara mereka orang Yahudi dan Nasrani ini, man ya'ti ummahu, melakukan perbuatan yang dosa, kita katakan dosa besar, yaitu menggauli ibu kandungnya, lakana fi ummati may yaf'alu dzalik, maka niscaya ya mayati ummahu alaniyah, jika mereka itu melakukan perbuatan dosa menggauli ibu kandungnya alaniyah, iklan secara terang-terangan, lakana fi ummati may yaf'alu dzalik, maka niscaya mereka pun dari kaum muslimin, dari umatku itu akan mengikutinya. Ini udah hiperbola sekali Bu, udah tungkapannya Masya Allah, pasti akan terjadi yang demikian di ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajari yang menjadi akidah mereka itu apa, ya, yang menjadi keyakinan mereka itu apa. Kita mengetahui bukan ingin diikuti, tapi agar kita menghindar. Sebagaimana pertanyaan dari seorang sahabat sekretaris Nabi SAW, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pernah mengatakan apa? Banyak dari sahabatnya beliau mengatakan itu ketika bertanya kepada Nabi SAW itu bertanya tentang sesuatu yang tidak tentang bagus-bagus. Namun saya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak bagus, maksudnya agar saya bisa menghindarinya. Tuh, pertanyaan bagus sebenarnya Bu.
Tapi bukan berarti kita ingin melaksanakan, bukan. Tapi justru, oh ini nggak boleh, itu akidah mereka. Ketahui ibu tentang keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, keyakinan-keyakinan orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Dalam riwayat yang lain, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi ukhdil quruni qablaha. Di hari kiamat akan terjadi, kiamat tidak akan terjadi, ya, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha, sampai umatku itu mengikuti jejak generasi sebelumnya. Jejak generasi sebelumnya. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, faqila ya Rasulullah kafarisa war Rum, apakah yang engkau maksud itu mengikuti Persia dan Romawi? Qala Rasulullah SAW, wa minan nasi illa ulaika, maka selain mereka siapa lagi? Selain mereka itu siapa? Siapa lagi? Nah, ini kabar dari Nabi SAW mengenai akan datang, bahwa sebagian dari umat Nabi SAW itu akan menyembah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti siapa? Kebiasaan orang-orang sebelumnya. Dan ini sudah merambah sampai dengan hari ini, sudah banyak ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya masih banyak, namun saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dua dalil ini menjadi mewakili, ya, bahwa kita harus mengilmui ilmu agama ini dengan sempurna, dan kita pun harus mengetahui hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan dan keyakinan orang-orang selain Islam, di luar Islam sana, sehingga nanti ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dengan mudah menilai atau memisahkan antara syariat yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan syariat yang itu merupakan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Karena tentu kita tidak mau ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dia katakan umat yang maghdub dan umat yang dolin. Sebagaimana ibu-ibu sering berdoa, ngeh nggak ibu berdoa di surat Al-Fatihah di ayat terakhir, ya, disebutkan di ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, mustaqim. Jalan yang lurus itu jalannya siapa ibu? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya yang orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Dan jangan saya mengikuti dari jalan-jalan yang maghdub, yang engkau murkai. Siapa yang murkai ibu? Yahudi. Dan juga waladhdallin, bukan juga orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu orang Nasrani. Dan ini kan doa ibu, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan, ya, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang benar, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab, ibu rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Wallahu alam bisawab. Baik, kalau tidak ada ibu, saya cukupkan, ya. Nah, baik ibu dan rahmatullah Subhanahu Wa Taala, ini waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, ya. Di waktu hujan, Allah Subhanahu Wa Taala
ngabulkan doa-doa kita insyaallah. Maka jangan sia-siakan, jangan lewatkan waktu ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk kebaikan kita dan keluarga kita Ibu ya, agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu di jalannya. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penyakit Ibu ya. Diberikan kesehatan selalu kita, suami kita dan anak-anak kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita dihindarkan dari segala keburukan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.